I think ini seperti new generation skincare ya sebenarnya. Nah, soalnya banyak juga di Indonesia ini kita tuh selalu ngomong, oh bakteri jahat ini udah dibunuh aja semua. Selalu punya stigma negatif itu. Apabila ada suatu brand yang mengatakan bahwa oh kita harus membasmi seluruh jenis bakteri, khususnya bakteri jahat, secara tuntas, itu mungkin kurang tepat. Welcome to Speak, dan di channel ini kita akan membahas seputar tentang kesehatan kulit. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Victor dari Rosichan Beauty, dan juga kita ada guest star yaitu Dr. Kim. Bisa perkenalan diri dulu. Perkenalkan, saya Angela Kimberly Cayadi. Saya sering dipanggil Dr. Kimberly. Saya berasal dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Saat ini bekerja sebagai general practitioner di salah satu instansi rumah sakit. Pada hari ini kita ingin membahas tentang microbiome ya. Akhir-akhir ini tuh banyak banget kedengeran, iya jadi hot topic gitu ya. I think ini seperti new generation skincare ya sebenarnya. Nah, mungkin bisa dijelasin singkat lah tentang microbiome itu apa sih sebenarnya. Jadi awal mulanya microbiome ini adalah topik yang berawal dari gut. Jadi gut itu saluran cerna gitu. Jadi memang ada bakteri-bakteri yang memang secara normal kita sebut sebagai flora normal ada di dalam tubuh kita, baik di permukaan kulit maupun di saluran cerna dan hampir di seluruh tubuh kita. Nah, bakteri kan umumnya kita menstigma ya bahwa bakteri itu adalah hal yang buruk gitu, tidak seharusnya ada dalam tubuh kita. Nah, ini perubahan yang perlu kita tekankan nih, bahwa ada bakteri-bakteri baik yang kita sebut sebagai flora normal tadi itu yang normal untuk kita miliki. Nah, mikrobiom ini adalah suatu keseimbangan. Nah, keseimbangan antara bakteri yang baik dengan bakteri yang jahat. Kita akan berusaha agar jumlah bakteri yang baik itu cukup dan kita pelihara sedemikian rupa sehingga bisa bersamaan dan berkesinambungan dengan bakteri-bakteri yang jahat. Gitu. Mungkin itu overview singkat dulu ya. Iya. Soalnya banyak juga di Indonesia ini kita tuh selalu ngomong, oh bakteri jahat ini udah dibunuh aja semua. Selalu punya stigma negatif itu. Padahal bakteri ini banyak tipenya. E. coli yang terdengar menakutkan ya. Padahal di pencernaan itu penting ya kayak gitu. Terus juga ada S. epidermis di kulit kayak gitu-gitu yang beneficial sebenarnya buat kulit kita gitu ya. Nah, kita ini pengen tahu ya, kan banyak sekali bahkan brand-brand yang besar itu sebenarnya ngomong, oh ya kita ini jualan ini untuk membunuh bakteri-bakteri ini. Nah, sebenarnya kalau nih misal ya, masih untung-untung nih bakteri yang dibunuh yang jahat saja, nggak yang baik ikutan. Ya kan kita nggak tahu ya studinya gimana. Cuman kan oke lah, let's say kita katakan bakteri jahat aja yang terbunuh. Nah, kira-kira kulit ini bereaksi seperti apa ya? Oke, ya, jadi memang teknik mudah untuk memahami mengenai mikrobiom itu terkait balance, prinsip utamanya. Jadi apabila ada suatu brand yang mengatakan bahwa oh kita harus membasmi seluruh jenis bakteri, khususnya bakteri jahat, secara tuntas, itu mungkin kurang tepat. Karena tetap saja terkait mikrobiom itu balance antara bakteri-bakteri baik, salah satunya bisa S. epidermidis tadi yang sudah disebutkan, dibandingkan dengan bakteri yang patologik atau yang lebih jahat, kita sebut sebagai Cutibacterium acnes salah satunya. Itu tidak bisa semudah itu langsung kita binasakan yang satu jenis, kemudian satunya akan memberikan efek yang baik. Itu tidak seperti itu, karena mereka membutuhkan suatu sinergi. Ketika kita memiliki jumlah bakteri baik itu cukup dan itu dia bisa memelihara mikrobiom lingkungan di kulit kita, maka bakteri jahat itu tidak bisa berproliferasi atau bertumbuh banyak gitu. Jadi dengan kata lain adalah kontrolnya. Sedangkan apabila kita membersihkan terlalu bersih hingga sampai bakteri jahat maupun bakteri baik itu sama-sama tersupresi atau sangat rendah, bisa saja ada potensi terjadinya mutasi. Bahkan mutasi ini bisa jenis bakteri yang lain yang resisten dengan terapi-terapi itu malah muncul dan lebih banyak lagi. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga ada flora normal yang terus kita pertahankan di area kulit kita agar agar menjamin tidak terbentuknya mutasi yang baru maupun bakteri jahat yang terlalu banyak. Makanya itu sempat juga kalau
kalian tahu ya, dulu itu kan namanya P. Agnes ya. Sekarang udah berubah menjadi nama, C. Agnes. Nah, itu berarti gara-gara penyebabnya mungkin dari ini ya dok ya? Ya, kalau terkait perubahan nama dari Propionibacterium bacterium acne menjadi Cutinibacterium itu terkait mengenai asal dari bakteri itu sendiri juga. Namun memang seperti yang kita tahu ya, semua tuh berevolusi gitu. Pengetahuan manusia makin bertambah, jadi terkadang terms atau istilah yang kita gunakan juga berbeda. Mikroteori ini pun sangat baru sebenarnya, relatif baru untuk di area skin, tapi sebelumnya di saluran cerna itu sudah sangat marak gitu. Kita kenal istilah-istilah yang mungkin prebiotik, probiotik dan juga postbiotik gitu ya. Coba dok jelasin sedikit dong apa itu perbedaannya pre, post dan probiotik ya. Ini kan berbeda-beda ya. Ya, jadi pertama-tama mungkin kita bahas mengenai prebiotik, kemudian yang selanjutnya adalah probiotik, dan yang ketiga adalah postbiotik. Untuk prebiotik ini mudahnya kita menganalogikannya sebagai sebuah makanan untuk bakteri-bakteri baik tadi yang flora normal yang ada di kulit kita. Sedangkan untuk probiotik adalah bakteri hidup itu sendiri yang merupakan flora hidupnya. Dan yang ketiga adalah postbiotik. Postbiotik adalah metabolit atau hasil dari proses cerna oleh probiotik gitu. Jadi ketiganya ini berperan sangat penting, masing-masing memiliki perannya sehingga kita harus memenuhi ketiganya. Nah, jadi penting semua ya, nggak bisa kita oh aku pokoknya prebiotik aja, oh aku postbiotik aja. Ya memang tetap ada hasilnya pastinya, cuman kalau kita bisa seimbangkan semuanya, kita support nih itu semuanya pasti hasilnya lebih baik ya. Betul. Nah, di produk Microbiome Calibrating Essence ini tuh kita itu ada pre dan juga postbiotiknya. Prebiotiknya dari Cutibiome itu terdiri dari black pepper extract, manuka honey dan masih banyak lagi. Dan untuk postbiotiknya kita ada ferment lysate-nya di dalamnya yang memang punya fungsi untuk kulit ini supaya sehat gitu ya. Nah, jadi dalam microbiome ini kita di Rosichan ini memiliki konsep embrace and balance, di mana kita harus mengembrace bakteri jahat karena nggak mungkin banget kita itu hidup bakteri baik aja, itu nggak mungkin ya. Kita perlu kontrolnya sesuai tadi Dr. Kimberly yang bilang. Jadi kita perlu mengembrace semuanya dan juga membalancekannya semuanya supaya tidak ada yang naik atau yang lebih tinggi, supaya terkontrol dengan baik. Nah, itu. Jadi dari Microbiome Calibrating Essence ini bisa membantu untuk mengontrol C. agnesnya dan juga mengontrol Malassezia furfur yang memang salah satu penyebab utamanya dari fungal acne tersebut. Jadi untuk microbiome kita semua udah ngerti ya. Nah, see you on the next episode of Speak.